Bab 54. Pelayan sang bos CEO. Bara kembali ke mansion setelah berpamitan pada Liliana dan Oma. Ia bersama Bima dan Bastian, sementara Yanti masih tetap tinggal di sana karena Bara memerintahkan dirinya untuk terus melindungi Kirana. Di dalam mansion, Liliana berjalan menuju kamar Kirana. Setelah berganti pakaian, Kirana berbaring di kasurnya sambil merenung tentang apa yang Liliana katakan tadi. Dia merasa bingung dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang tuanya. Dalam hatinya, ia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin tahu kebenarannya. Tak lama kemudian, Liliana mengetuk pintu dan memasuki kamar Kirana. Ia duduk di tepi ranjang dan menatap Kirana dengan tatapan penuh perhatian. Kirana, kau pasti ingin tahu apa yang terjadi pada kedua orang tuamu, kan? Mendengar pertanyaan itu, Kirana menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh harap. Dia ingin mengetahui kisah sebenarnya tentang kedua orang tuanya, mengapa mereka berpisah, dan apa yang membuat mereka memilih untuk meninggalkannya. Di balik rasa penasarannya, ada rasa kehilangan yang mendalam yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua ini membuat hati Kirana merasa hancur, namun dia percaya bahwa ia bisa menemukan kebenaran dan menghadapinya. Flashback on. Tejo, cepat kau bawa Kirana pergi dari sini, ucap Cakra pada sopir yang bekerja padanya. Tejo salah satu pekerja yang sudah lama mengabdikan dirinya di keluarga Nicholas. Cepat bawa Kirana Tejo, lindungi dia dengan nyawamu, aku mohon, ucap Arabella sambil menatap sendu pada Tejo dan Kirana yang ada dalam gendongannya. Saat itu Kirana baru berusia 2 tahun. Kirana terus menangis saat Tejo membawanya menuju mobil dan meninggalkan mansion keluarga Nicholas. Arabella dan Cakra akan menuju ruang rahasia tapi terlambat. Setelah Tejo pergi sebentar seorang pria datang mengepung mansion. Di mana antidot itu? Serahkan padaku, ucap pria yang bernama Willy. Ia seorang ilmuwan yang sering melakukan penemuan-penemuan anehnya. Saat Arabella dan Cakra akan pergi, mereka langsung dihadang oleh anak buah Willy dengan senjata. Cakra dan Arabella langsung menghadapi mereka dengan tangan kosong. Karena kalah jumlah mereka pun akhirnya terpojok dan kalah. Hanya mereka berdua yang tinggal di sana karena para penjaga di sana telah dihabisi oleh anak buah Willy. Berikan antidot itu, aku akan melepaskan kalian, ucap Willy menatap tajam mereka berdua. Tidak, aku tidak akan memberikan antidot itu pada pria gila sepertimu, ucapan Arabella membuat Willy meradang. Plak, Willy langsung menamparkan wajah Arabella. Hal itu membuat Cakra emosi. Cakra langsung menendang Willy karena Cakra sedang dipegang anak buah Willy. Jadi pergerakannya terbatas. Melihat Cakra yang melawan, Willy langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Cakra. Dor! Tidak! Arabella berteriak saat melihat kepala suaminya ditembak di depan matanya. Kurang ajar kau pria gila, Arabella berusaha memukul Willy, tapi anak buah Willy langsung menyuntiknya. Seketika tubuh Arabella langsung lemas tak bisa bergerak. Willy langsung pergi dari mansion dengan membawa Arabella, dan meninggalkan mayat Cakra di dalam mansion itu. Liliana dan Rosa tidak tahu mengenai penyerangan itu, karena saat itu Liliana sedang berlibur ke luar negeri sedangkan Rosa sedang punya urusan di luar kota. Flashback off. Jadi, di mana makam ayahku? Ucap Kirana sambil menghapus air matanya setelah mendengar cerita kedua orang tuanya. Ternyata orang tuanya bukan meninggalkannya,
tapi mereka sengaja memberikannya pada sopirnya agar ia bisa selamat. Makam ayahmu ada di kota ini, tapi kalau ibumu... Liliana tak dapat bicara lagi, karena ia tidak tahu di mana mayat Arabella. Setelah mereka berhasil memperbaiki rekaman CCTV Mansion yang telah dihapus, mereka langsung menyerang markas Blood. Di sana tidak ditemukan Arabella. Hingga Willy berhasil kabur ke luar negeri. Mereka masih tidak menemukan mayatnya di markas itu. Maaf Kirana, ibumu tidak ditemukan di sana. Kami tidak tahu ibumu sudah mati atau masih hidup karena sampai sekarang kami tidak mendengar kabarnya, ucap Liliana menatap sendu ke arah Kirana. Dan mengenai antidot itu, kami berempat yang membuatnya dan Arabella yang memegangnya. Aku tidak tahu kalau Arabella memberikan antidot itu padamu. Dan aku juga tidak tahu kenapa pria tua gila itu bisa tahu kalau antidot itu ada dalam tubuhmu, ucap Liliana. Bab 55. Setelah menceritakan semuanya kini Liliana kembali ke kamarnya, suaminya sudah menunggu di sana. Semenjak ada Kirana, kau selalu mengabaikan aku, Aldrich cemberut menatap Liliana. Bayi besar merajuk, ucap Liliana naik ke atas ranjang kemudian memeluk Aldrich. Damar dan Myrna baru tiba di desa. Setelah mengobati luka-luka Damar, mereka langsung bersiap kembali ke desa untuk menemui Tuan Cipto untuk memberitahukan kabar mengenai Kirana. Ayah, apa malam ini kita langsung ke rumah Tuan Cipto? Ujar Myrna yang sudah tidak sabar. Besok saja, aku lelah. Damar segera menuju kamarnya dan langsung tidur. Terpaksa Myrna bersabar nunggu hari esok, berpikir pasti Tuan Cipto akan memberikan mereka uang karena telah menemukan Kirana. Pagi hari di mansion utama, Kirana sudah bangun pagi-pagi dan membantu Liliana menyiapkan sarapan. Mom, kapan kita mengunjungi makam ayahku? Tanya Kirana sambil menyiapkan sarapan. Kalau kamu mau, aku akan mengantarmu ke sana, ucap Liliana. Aku ikut, ucap Bara yang baru tiba. Setiap pagi sebelum ke perusahaan Bara selalu mendatangi mansion utama. Liliana, lihatlah anakmu ini, semenjak Kirana tinggal di sini, dia selalu datang berkunjung, ucap Oma menyindir Bara. Sedangkan yang disindir pura-pura tidak tahu. Aku juga ikut, ucap Bima yang juga ikut bersama mobil Bara. Mendengar itu Bara langsung memutar bola matanya. Bima selalu saja mengacau. Momi hubungi Rosa dulu, mungkin dia ingin ikut juga, ucap Liliana. Ayo kita sarapan, Liliana mengajak mereka semua sarapan. Aldrich yang baru turun pun langsung ikut sarapan. Kurang ajar, ternyata perempuan itu hidup bahagia di kota, ucap Cipto mengepalkan tangannya. Ia masih kesal dengan Kirana yang kabur saat akan dinikahkan. Cipto masih merasa malu dengan orang-orang di desa karena sudah gembar-gembor akan menikahi kembang desa. Tuan, apa kami tidak diberikan imbalan karena sudah menemukan Kirana? Ucapan Myrna malah mendapatkan tatapan tajam dari Cipto. Myrna yang melihat itu tidak berani berbicara lagi, ternyata ia salah mengira. Ia pikir Tuan Cipto akan memberikan imbalan besar padanya. Cipto langsung meninggalkan mereka berdua yang sedang berdiri di depan teras rumah, boro-boro disuruh masuk, apalagi diberi minum. Ayo kita pulang, ucap Damar. Nanti, aku ingin menemui Vania, aku mau minta uang padanya, ucap Myrna sambil celingukan kanan kiri. Sedangkan yang dicari masih rebahan di atas kasur. Cipto merasa Vania terlalu manja. Beberapa waktu lalu memang ia menyukai Vania yang pintar dalam urusan ranjang, tapi lama-kelamaan Cipto merasa muak melihat tingkah Vania. Ia terlalu banyak meminta,
memang Cipto banyak uang tapi Fania beda dengan istri-istrinya yang menurut dan takut padanya. Apa kau selamanya akan berbaring terus di atas tempat tidur? Ucap Cipto menatap Fania tak suka. Mas, kenapa marah-marah? Ucap Fania sambil bersandar di kepala ranjang. Aku akan pergi ke kota beberapa hari, kau siapkan keperluanku, ucap Cipto. Kenapa aku mas? Suruh Mbak Dewi saja atau yang lainnya, ucap Fania menolak. Kau membantahku. Melihat suaminya yang sedang emosi, Fania langsung beranjak dari tempat tidur dan langsung menuju lemari untuk mengambil pakaian dan segala keperluan lainnya. Kini mereka telah sampai di pemakaman khusus keluarga Nicholas dengan Rosa ikut serta. Kirana, ini makam ayahmu Cakra, ucap Liliana sambil menaruh sebuket bunga di atasnya. Begitupun dengan Rosa. Ayahmu adalah orang baik, dia sangat mencintai ibumu, walaupun tahu kalau ibumu tidak punya keluarga di sini, ucap Rosa sambil menatap makam Cakra. Kirana memandang makam itu dan menatap makam-makam di sekelilingnya, semua tertulis nama Nicholas di belakangnya. Ini adalah makam keluarga ayahmu, ini nenek dan kakekmu, mereka meninggal karena kecelakaan. Liliana menunjuk makam-makam yang ada di sampingnya. Bara berdiri dengan memakai kacamata hitam di samping Kirana. Ia ikut memandang makam-makam itu. Kirana langsung bersimpuh di makam itu kemudian berbicara. Ayah, maafkan Kirana yang baru mendatangimu, walaupun Kirana tidak tahu wajahmu, tapi Kirana sangat menyayangimu ayah, dan juga ibu, semoga kalian tenang di sana. Kirana menghapus air matanya yang mengalir. Di sampingnya Bara ikut duduk berjongkok sambil mengelus lembut bahu Kirana. Hari ini di seluruh stasiun televisi menayangkan sebuah iklan tentang produk baru perusahaan BR Company. Begitupun di jalan-jalan terpampang jelas wajah cantik Kirana bersama produk yang baru diluncurkan. Jenny menatap tak suka saat melihat wajah cantik Kirana yang terpampang jelas di televisi. Kurang ajar wanita itu, dia sengaja mendekati Bara hanya untuk popularitasnya. Tak akan kubiarkan, aku akan membalasmu jelang, ucap Jenny sambil menggeram. Setelah videonya viral, Jenny dikeluarkan dari dunia model dan sekarang tidak punya pekerjaan. Ia hanya hidup dari uang sisa tabungannya. Dan teman-temannya pun kini pergi. Termasuk sang manajer dan asistennya. Bab 56. Cipto langsung berangkat ke kota, ia sudah tak sabar ingin membawa Kirana pulang. Ia menggunakan mobil dengan anak buahnya yang mengemudikan. Cipto terkejut saat melihat di jalan-jalan banyak terdapat foto Kirana yang sangat cantik. Niat ingin menikahinya kembali muncul apalagi ia sudah bosan dengan Fania. Mungkin setelah mendapatkan Kirana ia akan menendang Fania keluar. Kirana, aku sudah tidak sabar ingin membawamu pulang dan menikahimu, ucap Cipto sambil memandang foto cantik Kirana. Bukan hanya Cipto yang terkejut, Naomi pun tak kalah terkejutnya saat melihat berita di internet, terpampang jelas wajah Kirana yang begitu cantik. Aku tak menyangka sahabatku bisa secantik ini, ucap Naomi sambil menatap wajah Kirana di layar ponselnya. Naomi sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan teman ayahnya. Dari pertama memang ayahnya ingin Naomi bekerja di sana tapi Naomi tidak mau, karena perusahaan itu tidak sebesar BR Company. Aku akan menemui Kirana lagi, enak saja dia sudah terkenal dan sekarang melupakan aku. Naomi kesal mengingat pertemuan. Ya kemarin, ia lupa meminta nomor ponselnya. Di markas Blood, Willy sedang menerima laporan dari anak buahnya saat melihat foto Kirana yang mirip dengan foto orang yang mereka cari. Tuan, wanita ini mirip dengan orang yang kita cari,
ucap salah satu anak buah Willy yang diperintahkan untuk mencari Kirana. Willy melihat foto Kirana, kalau tersenyum melihat foto itu. Benar sekali, wanita itu mirip sekali dengan Arabella dan Cakra. Benar, wanita ini pasti anak mereka, aku yakin itu, kalian tangkap wanita itu. Tapi sebelum itu kalian buang wanita-wanita yang kalian tangkap kemarin. Mereka semua sudah tidak berguna, ucap Willy memerintahkan anak buahnya untuk membuang wanita-wanita yang telah mati kehabisan darah. Baik Tuan, ucap anak buahnya. Tidak perlu dicari, ternyata datang sendiri, ucap Willy sambil menatap foto Kirana di tangannya. Hahaha. Akhirnya aku akan memiliki antidot itu, ucap Willy tertawa senang. Di sebuah perusahaan yang cukup besar tapi tak sebesar punya BR Company, seorang pria yang seumuran dengan Bara sedang menatap layar televisi di depannya. Yang menayangkan iklan tentang produk terbaru dari BR Company. Yang menjadi fokusnya bukanlah produknya, tapi orangnya. Perempuan ini benar-benar tipeku, aku harus mendapatkannya, ucap seorang pria yang merupakan CEO perusahaan DN Group. Tiba-tiba ponsel pria itu berdering. Ada apa Oma? Ucap pria itu. Daniel, kapan kau kembali dan membawakan cucu menantu untukku? Ucap Oma Daniel yang berada di negara J. Tunggu saja Oma. Aku akan segera membawanya, Daniel menyeringai menatap wajah Kirana di layar televisi. Oma Daniel langsung merasa senang dan langsung menutup teleponnya. Aku harus menjadikan perempuan itu istriku dan akan kubawa ke negara J, ucap Daniel lagi. Kini Bima dan Bara sedang berbincang di dalam mobil menuju perusahaan. Saat Bima melihat gambar wajah Kirana yang banyak terpampang di jalanan. Karena penasaran ia bertanya pada Bara. Bara apa tidak berbahaya, kau menampakkan wajah Kirana di publik? Tanya Bima yang khawatir akan terjadi sesuatu pada Kirana. Karena Kirana sekarang sedang diincar organisasi itu. Ini sebagai umpan, untuk mereka keluar. Jadi kita lebih cepat membasminya, ucap Bara. Kau harus lebih ekstra menjaga Kirana, ucap Bima yang sedikit khawatir. Kau tenang saja, jawab Bara yang sudah memikirkan sesuatu untuk Kirana. Mereka sudah sampai di perusahaan. Bara berjalan berdampingan dengan Bima, sedangkan Bastian berjalan di belakangnya. Saat Bara akan memasuki lift, ia dihadang oleh Vero yang sudah menunggunya dari tadi. Maaf Tuan, bisa minta alamat Kirana, aku ingin membicarakan sesuatu padanya, ucapan Vero membuat Bara menaikkan sudut alisnya. Berani-beraninya pria ini ingin menemui calon istrinya. Apa kau tahu siapa Kirana? Bara menatap tajam Vero, membuat nyalinya sedikit menciut. Bab 57. Apa kau tahu siapa Kirana? Ucap Bara dengan tatapan tajam. Membuat Vero sedikit menciut. Dia adalah mantan kekasihku, ucap Vero yang tak tahu malu mengarang cerita. Mendengar itu Bara jadi meradang, ia benci mendengar Kirana yang telah punya kekasih walaupun itu masa lalu. Aku tak peduli kau mantan kekasihnya atau mantan suaminya sekalipun, jangan sekali-kali kau menemui Kirana. Karena dia adalah calon istriku, Bara mencengkeram kerah baju Vero membuat tubuhnya sedikit terangkat. Semua orang menatap takut ke arah CEO tampan mereka, yang mereka tahu memanglah cukup sadis. Karena Vero karyawan baru jadi ia tidak tahu mengenai bosnya. Maaf Tuan, ucap Vero dengan takut. Bara langsung menghempaskan cengkeramannya kemudian masuk ke dalam lift bersama dua temannya. Meninggalkan Vero yang terjatuh ke belakang. Sial, ucap Vero tak terima diperlakukan seperti ini.
Ia bingung kenapa Kirana bisa mengenal CEO mereka dan akan menjadi istrinya. Vero akan berencana untuk merebut Kirana lagi. Karena ia yakin kalau Kirana masih menyukainya. Semua karyawan di sana tidak ada yang mau membantu Vero, karena mereka tahu bagaimana bos mereka kalau marah. Di dalam lift terlihat suasana yang mencekam. Bima dan Bastian saling pandang kemudian melihat wajah sang bos yang merah padam menahan amarah. Bara masih tidak terima kalau ada orang yang pernah memiliki Kirana. Hanya dia yang boleh memiliki Kirana seutuhnya. Bara, Bima menepuk pelan pundak Bara. Tapi saat Bara menoleh nyali Bima langsung menciut. Ah, maaf tidak jadi. Bima mundur mendekati Bastian yang berdiri di belakang. Sepertinya singa jantan akan mengamuk, Bima berbisik pada Bastian, sedangkan Bastian hanya berdiri diam. Ia juga tahu dan juga pernah merasakan bagaimana kalau bosnya sedang marah. Bara berjalan memasuki ruangan kemudian langsung menutup pintu. Brak! Mereka yang di belakang terlonjak kaget sambil memegang dada. Bas, hampir saja jantungku melompat kalau tidak kupegangi. Aku tidak mau mendekatinya, bisa-bisa aku yang kena, kau saja yang masuk. Bima berjalan menuju meja kerjanya. Ia tidak jadi masuk untuk membacakan jadwal Bara. Bastian menatap lama pintu ruangan Bara. Ia juga tidak berani menghadapi saat tuannya sedang marah. Ia kemudian menatap Bima yang pura-pura sibuk di meja kerjanya. Apa? Kau tak lihat aku sedang sibuk, ucap Bima sambil tersenyum dalam hati. Akhirnya Bastian memberanikan diri untuk masuk. Setelah mengetuk pintu kini Bastian berdiri di depan meja kerja sang tuan yang sudah berantakan. Entah apa yang terjadi di dalam, ada gempa atau tsunami yang melanda. Tuan, Bastian mengeluarkan iPad-nya dan saat akan membacakan jadwal, Bara langsung menyela. Kosongkan semua jadwal hari ini, ucap Bara tanpa melihat Bastian. Tanpa pikir panjang, Bastian langsung mengiyakan ucapan tuannya. Padahal ada rapat penting yang akan dilakukan terkait peluncuran produk baru yang mendapatkan antusias bagi masyarakat. Baik Tuan, saat Bastian akan keluar ruangan. Bara langsung mencegah. Kau cari tahu semua tentang pria tadi, aku ingin siang ini sudah ada di mejaku. Bara menatap tajam Bastian.